Salam profit untuk semua trader base. Teknik follow trend dengan setup sinyal dan setup entry adalah basic dari konsep SNR atau support dan resistance. Sebenarnya teman-teman tahu konsep ini tapi sering diabaikan karena terlalu banyaknya teknik trading yang dipelajari, sehingga poin penting yang merupakan pergerakan alami market dari pergerakan market tidak digunakan, dan kita lebih suka dengan kerumitan dengan istilah-istilah teknik trading yang sebenarnya pada dasarnya sama, yaitu ada support atau resisten yang di break. Oke, kita langsung praktek aja bagaimana trading menggunakan konsep follow trend. Kali ini saya akan trading di market licin, dan kalau kita lihat di sini di time frame 4 jam market udah buat setup buy CB1 break. Ini candle CB1 yang di breaknya, jadi potensinya harga akan naik. Di time frame H1 juga sama, ada resisten terdekat yang di break, dan di sini ada banyak resisten yang di break. Artinya setiap penurunan kita anggap cuma koreksi aja, yang nantinya harga akan naik. Kalau kita lihat di time frame 15 menit, market udah buat setup sinyal sell dan harga turun. Tapi saat ini harga udah naik lagi, dan kenaikan ini tidak buat setup. Karena kalau acuan kita low terakhir ini, maka candle CB1-nya ada di atas sini. Karena itu saya akan cari setup sinyal yang baru. Di sini ada setup sinyal sell, yaitu setup dominant break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Ingat, ini setup sinyal, jadi kita tidak disarankan untuk entry di setup sinyal ini. Jadi abaikan, cukup ditandain, karena kita tahu pergerakan alami market kalau setelah ini akan ada setup untuk entry. Kalau dilihat dari pola candle saat ini dan market tidak membuat new low, maka market berpotensi akan buat setup buy CB1 kalau harga mampu break candle bull ini, atau market akan buat dominan dan nantinya harga akan naik. Kita akan buat batasan untuk mencari peluang buy di time frame 15 menitnya. Kalau misal di time frame 1 ini break support, dan di sini walaupun tidak buat setup CB1 atau dominan, tapi di sini market membuat new low, maka kita bisa anggap sebagai sinyal. Jadi kalau support ini di break, maka kita akan stop mencari peluang buy sampai market buat setup buy lagi di time frame H1. Maka kita bisa cari setup buy lagi di time frame 15 menitnya. Disinilah pentingnya kita menentukan arah di semua time frame sama, karena setup di time frame 1 juga akan ikut di time frame 4, dan market akan terus melengkapkan semua time frame sampai semua time frame arahnya akan sama pada akhirnya. Pergerakan harga berikutnya, market udah buat setup entry, yaitu setup buy CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya, dan ini sesuai dengan analisa saya sebelumnya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100-nya di body candle bull yang break candle CB1. Saya akan langsung entry buy di sini, lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0, sedangkan untuk take profitnya di kisaran level Fibo 423. Oke, setupnya udah lengkap. Kita akan lihat apakah harga mampu naik ke target take profit di level Fibo 423. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Oh ya, buat teman-teman yang mau silaturahmi bisa main ke grup base Ingaving buat sharing atau diskusi, bisa kirim email aja. Pergerakan harga berikutnya, harga naik ke target pertama yaitu di level Fibo 161. Tapi di sini saya belum memintakan stop loss kayak biasanya. Melihat harga yang membuat new high, maka setiap penurunan akan ada kenaikan lagi, karena setiap penurunan hanya berupa koreksi aja. Pola follow trend ini akan terus berulang di semua time frame. Tugas kita cuma menunggu semua arahnya sama. Pergerakan harga berikutnya, harga berhasil naik lagi ke level Fibo 261. Pergerakan harga sebelumnya, harga turun, koreksi ke level Fibo 50. Lalu di level Fibo 50, harga buat setup buy dominant break. Lalu harga naik lagi ke level Fibo 261. Masih ada satu level lagi, yaitu level Fibo 423 untuk target take profitnya.
Pergerakan harga berikutnya, harga berhasil break level Fibo 261 dan membuat new high. Bisa dilihat di sini, harga buat setup sinyal sell dominan, lalu dimatikan lagi oleh setup entry buy dominan. Pola ini akan terus berulang, yaitu setup sinyal akan selalu dimatikan oleh setup entry untuk harga melanjutkan trennya. Pergerakan alami ini akan terjadi di semua time frame. Kalau kita lihat di time frame 5 menit pun sama, bisa dilihat di sini. Setup sinyal sell dimatikan oleh setup entry buy. Lalu di sini juga ada lagi. Pola alami pergerakan market follow trend bullish akan selalu seperti ini, yaitu setup sinyal sell akan dimatikan oleh setup entry buy. Kita hanya boleh entry di setup entry dan abaikan setup sinyal. Oke, pergerakan harga berikutnya, harga berhasil ke target take profit di level Fibo 423. Pergerakan yang sangat cantik. Kalau kita lihat di time frame 4, harga masih melanjutkan tren bullish sebelumnya. Di sini ada base buy, tapi tidak dikunjungi harga. Base ini cuma jadi penopang harga aja, agar harga terus naik. Dan kalau kita lihat di time frame 1, market bergerak dengan terus break resisten atau buat new high. Jadi setiap penurunan cuma buat koreksi aja, sehingga harga terus melanjutkan tren bullishnya, yaitu dengan harga naik. Dan di time frame 15 menitnya, market membuat setup sinyal sell, lalu dimatikan oleh setup entry buy untuk kita entry. Konsep flow trend ini sangat mudah karena kita cuma melihat dari SNR atau support dan resisten yang di break. Karena di sini resistennya yang di break, maka kita hanya fokus mencari buy aja. Dan bisa dilihat juga di time frame 4 dan di time frame H1. Kita juga bisa menggunakan time frame 5 menit buat teman-teman yang ketinggalan entry. Tentunya dengan konsep yang sama. Teman-teman bisa entry di sini, lalu di sini, dan di sini. Karena untuk setup sinyalnya ada di sini, lalu di sini, dan kita bisa entry di 3 setup entry ini yang mematikan setup sinyal sell sebelumnya, dan harga akan naik. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.